Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja bergabung dengan Pak Frans Hendrawinata yang sempat terputus tadi sambungannya. Pak Frans, bisa mendengar saya dengan baik? Ya, bisa sekarang ya. Iya, Pak Frans, kita tadi sampai pada perbincangan bahwa sebenarnya sampai hari ini pihak Amerika Serikat sendiri tidak membantah substansi info yang dibocorkan oleh Wikileaks yang kemudian diterbitkan atau dimuat oleh dua koran Australia. Yang disampaikan pihak Amerika Serikat hanya menyayangkan informasi itu bocor. Nah, sekarang terkait dengan kondisi penegakan hukum yang ada di Indonesia begitu Pak Frans, yang banyak kasus besar tersandra, tidak segera selesai. Apakah memang informasi yang ditampilkan di dua koran Australia maupun yang dibocorkan oleh Wikileaks ini memang menggambarkan sisi lain dari kehidupan pemerintahan kita? Baik, begini ya, kalau menurut saya tentunya kebocoran ini di Wikileaks itu harus ditanggapi secara serius, tidak bisa dianggap enteng. Saya pikir negara-negara lain yang terkena baru-baru ini juga ya kerepotan juga, bukan pemerintah kita saja ya. Saya kira wajar saja lah kalau ada hal-hal yang sifatnya rahasia, kemudian sensitif itu menjadikan pemerintah kita juga sama dengan pemerintah di negara lain menjadi katakanlah kerepotan dan ada kecenderungan kelihatan seperti panik gitu. Ya, tapi yang paling penting adalah menurut saya, kalau saja penegakan hukum di negara kita ini berjalan dengan baik, kemudian tidak ada perkara-perkara besar yang mengambang, maka manipulasi seperti ini itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi ada kemungkinan ini berita ini memang benar, ya berdasar fakta, bisa juga ini adalah spekulasi saja. Nah, ini yang kita harus luruskan bagaimana itu. Nah, menurut saya sekarang kita sendiri harus membenahi diri juga. Kita lihat misalnya mengenai skandal Bank Senturi sampai sekarang kan tidak selesai itu. Tidak ada juntrungannya gimana walaupun DPR menyatakan itu harus diperiksa. Belum lagi perkara-perkara besar lain lagi. Seperti perkara Gayus Tambunan menurut saya itu kok sampai begitu berkeliling-keliling itu tanpa ada tujuannya kemana, arahnya kemana. Saya kira itu juga menjadi satu bahan pembicaraan di luar begitu loh. Nah, inilah sekali lagi perkara seperti itu menjadi manipulasi juga. Belum lagi mengenai gubernur Bank Indonesia, gubernur senior Bank Indonesia mengenai pemilihannya pada waktu itu. Ini pun menjadi target juga, belum lagi yang lain-lain gitu loh. Dan kemudian juga kita lihat dari KPK waktu itu ada upaya perlemahan. Nah, ini menjadi makanan empuk untuk berita-berita seperti itu. Dan diplomat-diplomat saya kira ini juga selalu melihat ini dari fakta maupun dari gosip-gosip juga. Jadi ada kedua kemungkinan, ini hanya fakta, ya betul-betul fakta, atau ini hanya manipulasi saja atau spekulasi dari yang membuat berita itu. Apa yang ditampilkan informasi itu yang dibocorkan oleh Wikileaks maupun yang dimuat oleh dua koran di Australia itu sebenarnya sudah menjadi rumor masyarakat Indonesia yang sudah lama sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Ya kita harus lihat juga, Bung, bahwa press di sana kan liberal di Amerika maupun di Australia. Jadi agak lain dengan press di kita itu. Mereka sangat bebas membicarakan itu. Ya, mereka juga barangkali punya fakta sebab press di sana sebetulnya cukup bermutu ya dan tidak sembarangan begitu. Itu kesan saya secara umum ya. Tidak semuanya press di sana baik ya, media sana, tapi secara umum begitu gitu loh. Jadi kalau itu sampai diberitakan, sampai di mana ada unsur kebenarannya fakta dan sampai di mana itu hanya berdasarkan gosip-gosip saja gitu loh. Dan kita tidak bisa anggap enteng menurut saya, karena waktu akan menentukan, Bung. Kalau ini katakanlah berita ini dianggap sama kita itu sampah, tapi nanti kemudian sampai 2014 itu memang penegakan hukum tidak tuntas, kan itu jadi ada mengandung kebenarannya. Jadi kita harus hati-hati mengenai ini. Jadi mengandung kebenarannya. Saya ingin lempar kembali ke Pak Azumardi sekarang. Hukum di kita ini ya harus diperbaiki betul-betul. Oke. Nah, sekarang saya ingin lempar kembali ke Pak Azumardi. Kalau kemudian kondisinya memang seperti ini, menggambarkan disebutkan dari kredibilitas dua surat kabar itu, Pak Azumardi itu juga mengatakan kredibilitas dari dua surat kabar itu termasuk informasi dari Wikileaks itu berasal dari kawat diplomatik Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sendiri dan sampai hari ini hanya menyatakan menyayangkan bocornya informasi itu. Nah, kemudian kalau kemudian sampai pada titik ini, seringkali pemimpin kita mengatakan bahwa untuk membersihkan korupsi ibarat sapu gitu, menyapu rumah. Kalau sapunya kotor, maka tidak akan bisa bersih lantai itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, adakah harapan kemudian bisa membersihkan
rumah Indonesia ini? Ya seperti yang saya bilang tadi, ini persoalan integritas. Jadi kalau menurut studi-studi anti korupsi, kalau nggak ada integritas pemimpin gitu ya susah. Sama dengan misalnya mengatakan sapu yang kotor nggak mungkin membersihkan kekotoran, itu jelas gitu. Nah saya ingin ya sekali lagi juga mengingatkan sama dengan Pak Frans tadi bahwa kasus-kasus yang tidak terungkap, kasus-kasus besar yang tidak terungkap seperti kasus Gayus, kasus Bank Senturi, itu bukan tidak mungkin sudah ada bocorannya di dalam WikiLeaks, atau mungkin sudah ada di dalam catatan diplomatik yang ada di sini, kedutaan besar terutama, ya Amerika, ya Jepang, ya Australia yang punya kepentingan itu, dan bukan tidak mungkin itu satu waktu juga dibocorkan menjadi bom waktu gitu. Jadi saya kira penting sekali sebelum itu nanti dibocorkan kembali, saya kira pemerintah harus lebih serius mengungkapkan kasus-kasus itu. Karena di zaman seperti sekarang ini, coba bayangkan itu, bocoran kabel-kabel diplomatik Amerika aja bisa disadap oleh WikiLeaks gitu kan, dahsyat itu. Kecanggihannya. Kalau Anda mau masuk kedutaan Amerika aja kan begitu ketat security-nya, tapi ini bisa dijebol gitu. Dan oleh karena itu bukan tidak mungkin kasus-kasus besar, misalnya ya rekening gendut, kasus Gayus, kemana aliran uangnya, kasus Bank Senturi, kemana aliran uangnya, itu jangan-jangan sudah ada di dalam WikiLeaks. Artinya mereka sadap dari sumber-sumber menunggu waktu saja kapan diplomatik yang ada, dan saya kira jangan-jangan itu sudah ada juga sama di Edge atau Sydney Morning Herald, jangan-jangan gitu. Karena mereka ini meskipun pemimpin WikiLeaks ini sekarang ini lagi menghadapi kasus, tapi saya kira operasi mereka terus berjalan. Jadi ini serius, menurut saya serius. Jadi oleh karena itu hal-hal yang di dalam tanda kutip yang diungkapkan di dalam bocoran yang sudah dipublis ini harus segera diklarifikasi oleh pemerintah. Tidak cukup dengan mengatakan itu sebagai informasi sampah gitu, kabar sampah gitu. Bagaimana kemudian menyelamatkan legitimasi pemerintah kita menyerukan pemberantasan korupsi kalau kemudian yang diserang adalah pemimpin kita? Ya, tidak ada satupun cara yang mungkin untuk membersihkan pemerintah dari buruknya penanganan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, selain daripada menuntaskan tunggakan kasus-kasus yang ada. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Azmardi tadi. Tidak mungkin kemudian potensinya besar sekali hal-hal yang sama akan terjadi di beberapa waktu mendatang. Jadi seharusnya potensi itu terjadi ditutup dengan cara menuntaskan kasus-kasus yang sampai dengan hari ini belum jelas dan belum tuntas. Kita belum mendengar bagaimana ujung dari penuntasan kasus Senturi. Nah, kalau rasanya pemerintah tidak bersalah di dalam kasus ini, tidak ada dana-dana yang mengalir ke Partai Demokrat seperti apa yang banyak dipergunjingkan oleh orang-orang dan apa yang disampaikan oleh banyak-banyak pihak. Tentu salah satu cara yang paling mungkin adalah membuka kasus ini di jalur proses hukum, memberikan support kepada KPK, memberikan dukungan kepada kepolisian. Agar gunjingan itu berakhir maksudnya? Agar gunjingan tersebut itu berakhir dan tidak terjadi spekulasi yang sama di waktu-waktu yang akan mendatang. Kasus rekening gendut pun harus dibersihkan. Bagaimana kemudian logikanya membersihkan pemerintah kalau aparat penegak hukumnya saja sudah tidak lagi bersih. Nah, kasus rekening gendut juga harus dibongkar secara tuntas agar ini tidak memperburuk citra kepolisian yang ada hari ini. Nah, ini menarik juga sebenarnya menelusuri bagaimana di tubuh kepolisian sendiri sebenarnya terfriksi-friksi oleh kepentingan-kepentingan yang ada. Model pemilihan Kapolri misalkan saja, ini juga bagian evaluasi sebenarnya dari agenda pemberantasan korupsi kita. Model pemilihan Kapolri yang memberikan legitimasi kepada DPR untuk memilih calon yang diusulkan oleh pemerintah, itu kan harus dievaluasi apakah ini efektif, apakah ini berkorelasi positif terhadap kerja-kerja polisi. Jangan-jangan kemudian dengan melibatkan DPR ini justru membuka politik transaksional dan tidak akan selesai. Nah, di institusi kepolisian pun terpecah-pecah. Oke, baik Mas. Dengan kelompok-kelompoknya. Kita tahan sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Kita harus break terlebih dahulu karena kita harus juga ikuti kumandang azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini.